Bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono menjawab panggilan untuk turut berkontestasi di pemilihan kepala daerah Jakarta. Dalam perbincangan dengan Harian Kompas Senin 2 September 2024 di Menara Kompas, Ridwan dan Suswono berkisah seputar penunjukan mereka oleh gabungan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus. Mereka juga memberi pandangan terkait penyelesaian sejumlah masalah di Jakarta lewat slogan Jakarta Baru, Jakarta Maju. Berikut wawancara mereka. Pendekatan tidak berubah. Kampanye paling baik, paling disukai adalah tatap muka. Makanya saya menyiapkan diri belusukan ibaratnya kan, untuk memperkenalkan, halo Bu, saya Ridwan Kamil, insya Allah calon gubernur Jakarta, mohon doanya, ini programnya. Saya akan lakukan itu, dan sudah saya lakukan juga di hari-hari ini untuk memperkenalkan. Bedanya kan belum ada nomor, jadi belum boleh kampanye. Kalau definisi kampanye kan cobloslah kami nomor sekian, kan enggak. Lebih perkenalan. Kemudian riuh di media sosial juga sudah dipahami. Setiap 5 tahun selalu riuh. Ya. Ada tweet lama saya muncul lagi, ada kontroversi ini itu. Tapi kan saya buktikan setelah saya jadi pejabat publik, hal-hal yang bikin saya marah, kesel kan saya perbaiki dengan prestasi-prestasi. Makanya saya membawa pengalaman sebagai kepala daerah 2 kali kan. Mudah-mudahan dilihat oleh warga Jakarta bahwa pengalaman 2 kali itu mungkin memudahkan dalam mencari solusi Jakarta di 5 tahun ke depan. Sudah mulai pemetaan bagi wilayah dengan Pansus gitu kira-kira nanti? Oh sudah, basisnya lebih kepada segmennya, bukan geografis ya Pansus. Ya. Karena Pansus dengan segmentasinya banyak di komunitas-komunitas yang senior misalkan gitu kan, atau berbasis politik tertentu. Nah, saya mungkin ke anak muda, lebih ke tata kota kan, nanti konten-kontennya saya lebih banyak yang sifatnya teknis gitu. Beliau kontennya nanti lebih banyak yang sifatnya ngemong, musyawarah kan gitu. Sebenarnya kami itu saling melengkapi. Saya pengalaman di wilayah 2 kali. Beliau pengalaman di Menteri Pertanian, berarti kan sudah pengalaman berinteraksi dengan Presiden, pemerintah pusat. Saya junior, mungkin banyak di lapangan, beliau senior, lebih mendamaikan, menyejukkan, mengarifkan. Harusnya sih, komplementer. Ya. Ya, saya kira pertama tadi dari dukungan partai-partai yang cukup banyak ya, dan ternyata setelah kita keliling itu responnya sangat luar biasa ya. Mereka justru kita ini keberadaan partai menyatukan, bukan membelah ya. Artinya ini satu hal yang menurut saya harus kita syukuri gitu ya. Nah, adapun tadi soal masyarakat yang mungkin masih ada dalam tanda kutip mungkin ada kesalahpahaman nanti dengan pendekatan tadi, dengan tatap muka, dengan dialog ya, saya kira itu akan selesai ya. Artinya ini kan orang biasanya kan belum mengenal saja. Kalau sudah mengenal, kemudian gagasan-gagasan apa yang nanti akan kita tawarkan ya bersama Bang Emil tentu saja. Saya yakin sih akan jauh lebih nanti manfaatnya akan dirasakan. Insya Allah kita sudah komitmen tingkat kebahagiaan rakyat Jakarta nanti akan meningkat lah. Kalau kader sih pasti solid ya, kita kan karena sudah ada mekanisme secara pengambilan keputusan, tapi pada saat memang belum diputuskan, dinamikanya itu memang ya itu biasa di PKS itu begitu. Tapi begitu diputuskan, apalagi oleh kita bergabung ke KIM ya, itu diputuskan di Majelis Syuro, musyawarah Majelis Syuro. Nah begitu dimusyawarahkan Majelis Syuro kan itu perdebatannya juga cukup sengit ya di dalam. Tapi begitu sudah diputuskan kita bergabung karena ini maslahatnya akan lebih banyak untuk rakyat ya, apalagi khususnya DKI ya sudah mereka langsung garis lurus saja, tegak lurus, mereka semuanya bergerak ya. Dan kemarin sudah Pak Bang Emil sendiri sudah menyaksikan sampai ketua-ketua ranting itu dikumpulkan semua di kantor DPW dan sudah ada kebulatan tekad untuk mensukseskan itu. Beneran, saya pidato semangat gitu. Jadi memang karakternya itu kalau sudah diputuskan udah di situ, istiqomahnya.
Pasti ada, Mas. Dulu nih contoh ya. Saya waktu wali kota diusung 2 partai, Gerindra, PKS. Itu tantangannya apa? Pasca kepilih, merangkul yang bukan pengusung tuh nggak mudah kan? Masih menganggap lawan lah gitu ya. Sehingga program-program tuh banyak kepotong, Mas. Hal yang sama terjadi di Pilgub. Saya diusung 4 partai. Dalam politiking selama 5 tahunnya tuh karena merasa bukan koalisi kan. Kadang-kadang maaf ya, nggak mau eksekutif punya nama baik karena sehingga akhirnya sama juga. Contoh sederhana lah dulu, udah nggak boleh bangun alun-alun lagi gitu. Padahal saya masih ada jatah setahun untuk membangun ya. Jadi hal-hal tidak menyenangkan terjadi. Nah saya ambil positifnya dengan koalisi besar ini berarti kan suara di parlemen itu hampir 90% ada di kita. Sehingga komunikasi kesuksesan kami berdua yang namanya pasangan Ridho kebetulan ya, Ridwan Suswono, itu pasti menjadi kesuksesan partai pengusung kan. Nah, jadi negosiasinya, maka saya bilang kayaknya dengan fenomena baru ini, dinamika politik ini lebih sedikit dibanding pengalaman saya waktu diusung 2 partai, politiknya rame selama 5 tahun, waktu Pilgub juga politiknya rame selama. Tapi itu sisi positif setelah terpilih. Pada saat pemenangan susah nggak untuk Nggak juga. Partai-partai itu menyerahkan ke kita komandonya. Jadi izin ya partai B fokus di sini gitu. Yang sini nggak usah dikerjakan oleh kader partai anu. Segmen ini titip ya supaya nggak duplikasi. Nah kami yang nentuin strategi itu supaya semua bekerja tidak saling duplikasi. Memang nggak mudah karena 15 partai ya. 14 yang mengusung, 1 karena belum ikut Pileg kemarin. Jadi dihitung di KPU-nya 14. Tapi total 15. Ya kalau dulu kan malah persaingan antar partai kan Mas. Ya, nah, kalau sekarang justru kita ingin mengusung hal yang sama, jadi lebih akan mudah titik temunya daripada pada saat Pileg kemarin ya. Tinggal mengelola komunikasi aja agar tidak ada yang misalnya tertinggal atau terlewat, itu aja. Kalau mau jujur sebenarnya kami lebih senang 2 incumbent ada. Tapi kan tadi ya survei dengan takdir itu nggak matematis gitu. Karena ada negosiasi-negosiasi non survei yang mempengaruhi keputusan berkoalisi, keputusan maju atau tidak. Saya di angka segitu, saya juga tahu dari awal kenapa. Saya kan orang baru di tempat baru. Ada 2 incumbent yang sudah dikenal selama masing-masing 5 tahun kan. Tapi tadi teori waktu saya Pilwalkot datang hanya 5,8%, berakhir menang nomor 1, 45%. Karena saya belum bekerja. Baru dicitrakan akan, kemudian disurvei kan. Dan akal sehat mengatakan pastilah incumbent lebih tinggi. Akan anomali kalau tiba-tiba sayanya yang tinggi kan. 2 incumbent rendah, itu anomali kayaknya nggak mungkin dalam teori survei kan. Kalau di PKS sih saya kira masalah survei, selalu kan PKS rendah terus kalau di survei. Tapi kan pada akhirnya ketika hasil akhir pemilunya kan biasanya 3-4 kali lipat kan dari hasil survei. Nah ada fenomena lain Mas Anton. Waktu Pilgub saya, kan saya berkompetisi dengan Pak Saiku tuh. Pak Derajat Saiku. H-7 Mas. H-7 itu pasangan PKS ini hanya 14%. Di hari hanya 7 hari nih. 28. Untung saya masih 5% lebih tinggi, jadi saya gubernurnya gitu. Cuman poin saya, coba bayangin, survei membaca pasangan kontestasi saya 14. Sehingga image kan gitu ya, seolah-olah pasti nanti hari-harinya juga belas-belas. Nah, 7 hari itu kerja-kerja partainya, door to door dengan militansi yang mungkin sudah orang paham, menaikkan Mas 2 kali lipat. Tuh. Jadi poinnya, survei ya bisa membaca mood hari ini dan kami tidak akan diam, tidak akan lengah. Kalau tinggi kita teruskan, kalau rendah apalagi penyemangat. Dan saya kan sudah bertekad tiap hari 8-12 titik dilalui. Mudah-mudahan diterimalah silaturahminya. Sebenarnya tidak sepenuhnya
menjadi kesimpulan karena saya itu pegang 2 surat penugasan di Jabar di zona nyaman ya, kepuasan publik 90%, yang pengen jadi saya gubernur lagi 70%. Kemudian saya ditugaskan untuk memulai sosialisasi di Jakarta, jadi surat tugasnya 2 ya. Nah di tanggal-tanggal tadi Mas, saya masih melakukan 2 komunikasi ini ke tokoh-tokoh Jabar, ulama-ulama kan udah deklarasi pengen lagi, saya tampung. Ke golongan di Jakarta, dengar-dengar curhatnya, mulai ngobrol-ngobrol kan, anak-anak mudanya. Nah, ketika Golkarnya berada dalam KIM, terjadilah dimensi yang sifatnya koalisi, tidak dimensi Golkar aja. Nah, alasannya 2. 1, saya dianggap karena juga ilmu saya tata kota, arsitektur, kurator IKN pula, ada aspirasi dari pimpinan-pimpinan, ini Jakarta pasca tidak ibu kota gimana, lebih butuh yang lebih agak teknokratis. Masuklah saya ke kriteria itu. Kan yang mau nyalon gubernur juga sempat ada nama-nama kan. Nah itu menjadi faktor pertama. Faktor kedua adalah Pak Prabowo ingin gubernur yang ada di koalisinya komunikasi bisa lebih lancar. Kan saya sangat dekat. Saya anggota tim debat juga kan, ikut ngebrief Bapak Prabowo untuk tenang, untuk knowledgeable gitu. Sehingga Pak Prabowo merasa kalau saya gubernur Jakarta 5 tahun ke depan, hubungan dengan pemerintah pusat lebih lancar, lebih baik, yang diuntungkan kan warga. Kombinasi dengan teknokratis saya paham Jakarta pasca pindah, mengerucutlah yang tadinya Golkar hanya dengan pandangan Golkarnya ya, Jabar suaranya besar, menjadi pandangan yang lebih besar di koalisi. Lahirlah keputusan yang setelah kunjungan Pak Prabowo dari luar negeri. Berarti ada pertemuan 4 mata gitu dengan Kang Emil sebelum diputuskan? Saya dengan Pak Erlangga 4 mata, dengan Pak Prabowo 4 mata. Bahasa saya sama, Pak ini angka-angkanya, ini dimensi-dimensinya saya serahkan ke Pak Erlangga gimana baik. Ini bahasanya gitu, sopan banget. Pak Erlangga masih pada posisi Kang Emil di Jabar pada saat pertemuan itu atau sudah melunak? Di momen itu memang masih hitungan Jabar masih jadi bahasan. Tapi bahasa beliau adalah, tapi saya harus konsultasikan. Gitulah. Sayanya tahu diri Mas, saya ini kader partai, nggak bisa. Saya mengargumenkan, tapi kalau sudah diputuskan, saya menghormati keputusan. Saya belajar itu. Beda kalau saya independen. Kalau saya independen kan nothing tulus ya, tidak ada kewajiban taat pada arahan partai koalisi. Jadi takdir saya berubah karena saya memahami saya kader partai. Kalau saya boleh jujur ya, waktu saya pilwakot, saya jual motor, jual harta. Karena nggak ada yang kenal saya, masuk ke politik baru, yang mau dukung-dukung logistik nggak ada Mas. Saya masih ingat, motornya sekarang di Sukabumi. Oh sekarang nggak Pas pilgub, pas pilgub yang bantu banyak. Saya keluar 0 rupiah. Dan saya suka tanya, ada ekspektasi nggak kira-kira gitu ya? Nggak ada. Jadi nggak betul bahwa oligarki akan mengatur pasca kemenangan untuk meroyek. Nggak juga. Saya bersumpah, saya saksinya, mayoritas yang membantu saya pilgub nggak ada pamrih. Saya nanya, betul Pak? Nggak ada ekspektasi nggak? Saya cuma pengen Jawa Barat saat itu ya, dipimpin kamu yang udah ada track record. Udah kami senang gitu aja. Jadilah kaos, jadilah baliho kan, yang harga biaya saksi berapa, mahal sekali. Kalikan TPS Jawa Barat gitu. Memang demokrasi mahal kalau mau jujur. Makanya saya punya ide dulu, kalau bisa saksi di biaya negara aja. Kami para calon-calon ini bingung juga kalau harus mengcover biaya saksi kali ribuan TPS kali 100-200 ribu kan.
Ya saya sendiri juga kaget ya karena kan saya setelah lepas menteri kan praktis saya lebih bekerja di partai, artinya lebih di dapur lah, tidak tampil ke publik kan. Makanya kok tiba-tiba ini saya akhirnya muncul dan tidak ada pertanyaan lagi bersedia atau enggak gitu, pokoknya langsung penugasan gitu. Nah itulah bedanya di PKS ya. Jadi memang beberapa nama yang ya, pertama tentu karena Bang Emil sendiri meminta wakilnya harus dari PKS, ya itu satu credit point tersendirilah buat PKS diberi penghargaan. Dan Kenapa harus dari PKS? ya karena beliau juga secara realitas PKS pemenang di Jakarta kan, jadi wajar kalau beliau meminta syarat itu ya. Kedua tentu juga pasti beliau sudah berinteraksi pernah di Kota Bandung dengan PKS, ya tentu sudah paham bagaimana mesin partai PKS bekerja kan. Nah, jadi ya beberapa nama yang top di PKS sebenarnya sudah ditawarkan. Siapa aja tuh, Pak? Ya, nggak usah lah disebut. Tapi betul semuanya S. Ya tadinya sih kita juga sudah merasa aman ya dengan adanya aman itu kan, tadinya kan. Kita sudah pasang baliho gede di depan kantor PKS kan. Ya, tapi ya alhamdulillah karena memang MK yang kalau saja MK waktu itu tanggal 1 atau 2-nya, kan tanggal 1 diputuskan ya waktu itu kan, misalnya 2 atau 3-nya lah gitu, lalu dibacakan kan kita masih bisa, itu aman itu masih berlangsung gitu. Tapi kan ternyata dibacakannya setelah justru kita deklarasi, ya, nah, setelah nama saya yang akhirnya dimunculkan dan ternyata disambut oleh partai-partai lain welcome dengan nama saya gitu ya. Nah jadi ya saya merasa apa istilahnya, ya ini bagian dari inilah mungkin pengabdian saya terakhir dalam konteks untuk langsung melayani, memberdayakan dan membela kepentingan rakyat Jakarta ya, sehingga tidak ada alasan lagi untuk saya apa istilahnya tidak menerima, dan oleh karena itu saya akan all out bersama Pak Emil ya. Saya kira memang ini kesempatan lah untuk ya memberikan manfaat yang besar bagi rakyat Jakarta. Saya kira tantangan Jakarta sama. Jakarta menjadi pusat segalanya, gitu ya. Sehingga karena pusat segalanya, maka terjadilah pergerakan-pergerakan yang berkonsekuensi pada masalah, gitu kan. Karena terpusat segalanya, di daerah pusat jadi mahal. Karena mahal, orang kerja harus ke pinggiran. Karena ke pinggiran terjadi pergerakan kemacetan. Dari kemacetan, polusi menjadi kota terpolusi ketiga sedunia kan. Jadi konsekuensi dari pemusatan. Maka yang paling logis memang yang fundamental ya adalah mengurangi pemusatan itu. Makanya pindah ke Nusantara itu udah betul menurut saya. Karena mengurangi sebagian pemusatan. Kemudian dalam konsep yang saya anggap baik adalah membuat kota itu ada pusat pertumbuhan tidak di tengah lagi. Jadi jangan Sudirman Tamrin lagi. Makanya kita harus kuatan TBC Matupang supaya orang selatan kerjanya bukan di Sudirman Tamrin, orang selatan kerjanya di CBD yang namanya TBC Matupang. Orang utara kerjanya di CBD yang ada di PIK misalkan. Saya punya teman tinggal di Kelapa Gading. Ya, dia bilang, "Pak, saya tinggal di Kelapa Gading. Kerja 10 menit dari sini, masih area dekat Kelapa Gading. Saya kalau meeting-meeting di hotel-hotel di dekat Kelapa Gading. Saya kalau belanja sama anak istri di Kelapa Gading. Bapak suka ke Sudirman Tamrin? Kadang-kadang aja, mungkin sebulan 2 kali." Nah, jadi pengurangan pemusatan itulah menurut saya akan jadi solusi. Ditambah tadi kita ingin di era kita keadilan, kebahagiaan akan kita konsepkan lah ya, supaya kota ini tidak hanya tentang materi gitu, tentang ngejar, tapi tentang welas asih gitu ya, tentang kehumanisan. Kita ada program anak sekolah sahabat lansia, sederhana. Nanti anak sekolah punya sahabat lansia, dia seminggu atau sebulan sekali mendatangi bawa makanan, foto-foto, cita-cita, selfie-selfie, diposting sosial medianya, nanti gubernur kasih hadiah gitu. Jadi lahir lagi hal-hal humanis yang
Mungkin selama ini karena tidak ada kekuasaan yang memaksa, sehingga akhirnya terjadi persaingan yang sifatnya materi saja gitu. Jadi kami komit dari struktur infrastruktur yang besar sampai hal-hal yang mental health itu kita coba sentuh lagi. Ya untuk quick win Mbak, barangkali ya terkait polusi Mbak ya, karena memang Jakarta ini kan juga konon katanya nomor 3 di dunia ini yang termasuk terpolusi. Ya, tentu memang ini harus ada penggesahan ataupun akselerasi bagaimana supaya mengurangi tadi di samping tadi ya. Itu kan pasti perlu waktu ya tadi untuk membangun perumahan, mengurangi tadi jarak antar tempat begitu ya. Nah, maka kita akan perbanyak tadi penghijauan. Ya. Nah, diantaranya tentu daerah-daerah atau jalan-jalan yang masih belum banyak pohon, kita akan gesah itu agar banyak pohon-pohon yang bisa ikut membantu menyerap polusi. Ya, seperti suasana kayak masih Jakarta Selatan lah ya. Ya, suasana kan masih hijau, kan kalau kita lihat ke utara kan gersang betul ya. Nah, di samping persoalan pangan juga kan, sebetulnya Jakarta kan termasuk masih rawan dalam konteks kestabilan harga dan sebagainya. Nah, tentu ini kan persoalan suplai yang harus juga dijaga bagaimana nanti kita bekerja sama. Makanya idenya Bang Gemil itu tetap istilahnya DKI itu nanti desentralisasi, K-nya kolaborasi, I-nya inovasi. Nah, jadi ini yang akan kita sah karena bagaimanapun juga memang ya kolaborasi antar wilayah itu juga menjadi sangat penting untuk saling menguntungkan lah begitu. Nah, dalam konteks desentralisasi beliau sudah juga untuk mau mencanangkan tentang bagaimana memerankan RW-RW akan diberikan stimulus dana untuk bagaimana mendesain kepentingan di RW itu ya seperti itu. Maka didampingilah nanti satu kecamatan satu arsitek. Nah, dari situ yang kemudian nanti bisa setiap RW konsultasi kira-kira mana yang menjadi prioritas yang kira-kira tadi bisa memberi manfaat besar bagi warga setempat gitu ya. Nah, maka kita pun juga akan memperbanyak ruang-ruang terbuka ya karena memang itu salah satu yang menjadikan warga Jakarta juga akhirnya jalan dibikin untuk bermain dan sebagainya kan kasihan kan. Jadi akhirnya pengendara juga terganggu ya. Nah, itu hal-hal seperti itulah yang nanti akan sudah dalam banyak ini beliau punya gagasan 70 lebih yang nanti mungkin setelah terpilih ya, mungkin nanti mana prioritasnya kita akan list lah begitu. Tapi intinya kita optimis ya dengan kepemimpinan kami nanti berdua kalau takdirkan terpilih maka saya yakin rakyat Jakarta itu akan meningkat ya indeks kebahagiaannya, Pak. Juga ya. Itu dia. Ya. Dengan tadi ya pemusatan, pemadatan, stres karena commuting kan. Terus mereka cerita ke siapa? Si urban citizen ini. Larinya kan ke IG story, gitu kan. Terus tepuk tangan terhadap drama-drama pribadi orang kan gitu. Harus kita cari solusi. Nah, kita ada 2 cara dan sudah saya praktekkan dulu. Secara fisik ada namanya mobil curhat, isinya konselor gitu ya. Kita parkir saat Car Free Day atau apa di mana-mana. Orang boleh cerita di sana. 2 ada apps-nya Mbak nanti. Jadi ada apps gratis untuk dia mungkin pengen ditemenin malam ada cerita hidupnya yang agak krisis karena di Kompas terlalu keras gitu tuntutannya gitu. Kami akan hadir, saya akan siapkan rombongan yang dibayar negara untuk jadi teman curhat. Parkir depan Kompas ya. Ya, karena kesehatan fisik datang dari kesehatan mental. Nah itulah kenapa minggu-minggu ini kami mau belanja masalah. Ini orang Jakarta apa aja. Makanya tadi kan saya sampling juga kan, waktu wawancara di pagi hari. Oh ternyata kalau ada apartemen tengah kota dekat kantor Kompas, saya mau kan begitu ya. Sehingga bisa menghemat 24 juta setahun uang yang habis commuting ke Depok. Ya, Jakarta Baru itu adalah definisi baru terhadap sudah tidak lagi ibu kota.
Sehingga Jakarta Baru itu adalah menjadi kota global. Kota global yang layak huni, kota global yang setara dengan kota dunia. Nah, untuk menjadi setara, kita harus banyak mereformasi tata kotanya, mereformasi peraturan-peraturan sehingga orang kalau ngantor nggak harus ke Singapura buka kantor cabang di ASEAN kan. Sekarang kan masih ke sana. Bisa nggak Jakarta meng-attract itu? Ya. Kemudian Jakarta Baru tadi mendesentralisasi, Mbak. RW-RW itu nanti punya anggaran belanja RW yang hari ini nggak ada. Kan hari ini tuh hanya ketua RW, RT dikasih insentif. Bagi saya, pengalaman saya, terlalu luas jangkauannya. Dikit-dikit yang perintilan masa ke balai kota kan? Nanti diselesaikan. Kalikan 5 tahun anggaran, dibantu oleh orang profesional per kecamatan tadi, maka bayangkan dalam 5 tahun itu ada perubahan-perubahan fisik, visual, kegiatan oleh anggaran kami. Sehingga gubernur bisa fokus ke hal-hal yang koordinasinya lebih besar, lebih rumit, dan seterusnya. Saya percayai kolaboratif approach ini harus dihadirkan lebih kuat di Jakarta. Banjir itu kan terbagi dua. Satu, naiknya air laut di utara, itu akan diselesaikan dengan koordinasi pusat adalah membangun kawasan yang lebih tinggi. Memang ada bentuknya reklamasi. Tapi bukan bendungan, bentuknya kawasan. Ada sekolah, ada ruang olahraga, ada fasilitas publik lah ya. Jadi menjadi sebuah wajah baru Jakarta yang futuristik itu di sana. Kemudian di selatan, sebenarnya udah terbantu Mbak. Waktu saya gubernur Jabar, saya tuh udah kerja buat Jakarta. Yaitu membantu membebaskan lahan untuk jadi 2 bendungan kan. Bendungan Sukamahi dan satu lagi di sana yang menahan air 30%, Mbak. Maka kita berdoa mudah-mudahan sampai Desember nggak ada banjir, berarti kan parkir air yang menjadi solusi 30% air tertahan menjadi solusi. Nah, kita nanti akan memperbanyak pembelian lahan-lahan lagi untuk pada saat hujan di Bogor, jadi jangan nyalahin lagi orang Bogor gitu ya. Kita bikin parkir-parkir air. Nah, dengan anggaran kami membeli lahan di area sumber yang bukan di wilayah Jakarta ya. Nah, yang Jakartanya kita sedang teliti, ada 11 km lagi untuk normalisasi Ciliwung. Kalau 3 itu digabung, utara begitu, selatan memperbanyak parkir air, normalisasi, plus kami mau eksperimen karena sudah dilakukan katanya di GBK, aspalnya diganti oleh porosity yang airnya bisa, jadi nggak semua air hujan langsung ke got, udah sekian persen hilang ke tanah, supaya air tanah juga jadi lebih banyak kan. Kelihatannya sih kami sudah paham tidak akan berjanji bebas banjir ya, karena terlalu berlebihan dan takabur. Tapi kami punya keilmiahan untuk mengurangi seterusnya banjir di Jakarta. Ada hal lagi Mbak ya, jadi memang di Jakarta walaupun konon padat ya, tapi kalau kita sudah keliling ya, ternyata masih banyak lahan-lahan terlantar. Nah ini akan kita juga manfaatkan secara optimal, apakah dengan model urban farming ya, artinya pertanian kota, atau juga untuk dalam konteks tadi penghijauan. Ya, jadi ini beberapa hal yang juga kita sedang inventarisir itu nanti, seperti itu. Bahkan syukur-syukur mereka nanti yang sudah memang berminat untuk urban farming itu, kalau bikin rumah nggak usah pakai genteng ya, tidak aja. Nanti kita bikin pertanian di atas rumah. Ya itu sudah banyak di negara-negara lain dan berhasil. Artinya kebutuhan-kebutuhan seharian kan itu mengurangi pengeluaran rumah tangga kan. Ya seperti itu. Nah itu beberapa yang nanti insya Allah mudah-mudahan diterima dan direspon baik oleh rakyat Jakarta. Terima kasih banyak Kang Emil, Pak. Duetnya udah mantep. Oh,